فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-25, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Setorakan terlebih dahulu kemarin yang belum setoran hadis yang ke-24, hadis qudsi. Tafadhal. Bismillah. Naam barakallahu fikum, ahsan. Antum sakit? Enggak gitu ya. Ya, khair insyaallah. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hadis yang ke-25, perhatikan baik-baik. Hadis yang ke-25 ini menjelaskan tentang bahwasannya kabar gembira bagi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun dia fakir atau miskin, enggak punya harta, ternyata ada amalan-amalan yang bisa dikatakan sedekah. Jadi sedekah itu jangan mengira yang bisa hanya orang kaya saja. Orang yang tidak punya harta pun kalau faham itu bisa sedekah. Nah, nanti akan disebutkan di antaranya apa? Al-kalimatut thayyibah sedekah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau di sini tidak ya, cuman nanti ada amalan-amalan yang dikatakan sedekah. Nah, dalam riwayat yang lain al-kalimatut thayyibah sedekah. Ya, tutur kata, ucapan yang baik itu sedekah. Di sini nanti ada amalan-amalan yang bisa menyetarai dengan sedekahnya orang-orang yang kaya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti. Qala al-mu'allifu atabahullah, perhatikan baik-baik. Al-haditsul khamis wal 20, hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu, siapa namanya? Siapa namanya kemarin? Siapa? Upayakan tercatat, dihafal. Siapa namanya? Antum? Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Upayakan tercatat, dihafal. Nah, barakallahu fikum. Jadi setiap ada sahabat yang baru dengan kunyah kok memiliki nama, upayakan dihafal nama dan juga kunyahnya. Mahfum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa tujuannya? Karena proses sekarang ini kita semuanya berada dalam proses namanya at-tasfiyatu wa tarbiyah. Tasfiyah, mensucikan kotoran-kotoran masa lalu yang penuh dengan kemungkaran, kerusakan, paham ya? Yang mungkin dahulu antum menghafal nama-nama artis,
nama-nama pemain sepak bola, hilangkan semuanya, ganti nama-nama para sahabat. Ganti nama-nama para sahabat. Jangan senyum-senyum, mana tahu orang-orangnya. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Nah, An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari haditsnya Abi Dzar radhiyallahu anhu, Junnub bin Junadah Al-Ghifari. Hadisnya ini berarti sama dengan sebelumnya ya, sahabatnya. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasannya ada, na'am barakallahu fikum, sekelompok manusia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahlud dusur bil ujur. Perhatikan baik-baik ini ya. Jadi sebagian sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan orang-orang kaya. Jadi merasa, nah barakallahu fikum, pengen, merasa iri. Iri yang dikenal dengan apa ini? Ghibtah. Ingat. Iri yang dikenal dengan apa? Ghibtah. Pengen sekali bisa melakukan seperti yang dilakukan orang kaya. Nah kita lihat. Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Perhatikan baik-baik ini. Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang kaya mereka telah pergi membawa pahala yang besar. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka, tapi kita tidak bisa sedekah. Itulah maksudnya. Mereka punya harta banyak, kita punya harta cuma sedikit. Kita orang enggak punya, mereka bisa sedekah, kita enggak bisa. Itu loh, itu maksudnya di dalam hadis ini. Mereka salat, kita juga salat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka sedekah dengan harta-harta mereka, kita tidak memilikinya. Qala, kemudian Rasulullah menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Di dalam yang riwayat yang lainnya itu, kalau yang dalam apa? Lafaz yang biasanya kita hafal itu ada bihinya gitu ya. Ya enggak? Ada enggak? Nah, biasanya itu ada lafaz bihinya enggak? Langsung gitu aja ya. Ya takdirnya maksudnya itu nanti kan setelahnya inna bikulli tasbihatin shadaqah. Kita lihat di sini. Kemudian ketika orang-orang tersebut bertanya tentang keadaan orang-orang kaya, mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka. Qala, bukankah Rasulullah mengatakan, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang kalian bisa jadikan sedekah dengannya? Apa itu amalan-amalan tersebut? Perhatikan baik-baik ini. Jadi enggak perlu iri. Nah, hatta orang kaya pun mereka sedekah dengan harta-harta mereka, kita akan bisa menyusul walaupun apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Pertama, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, apa tasbih? Subhanallah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir Allahu akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid, apa tahmid? Alhamdulillahirabbil alamin sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah sedekah. Masyaallah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan perkara yang ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyun 'an munkarin, dan melarang dari perkara yang mungkar sedekah, itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan kalian berhubungan badan dengan istri kalian itu juga sedekah. Bud' itu maksudnya adalah jima, berhubungan badan. Secara global seperti itu. Enggak perlu disyarah panjang lebar, insyaallah sudah mafhum. Naam. Itu juga sedekah. Qalu, kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Perhatikan baik-baik ini. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak, maksudnya pada istrinya, itu dapat pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Akana 'alaihi na barakallahu fikum fiha wizrun? Maksudnya apa? Rasulullah menggunakan kias. Perhatikan kiasnya ini. Ara'aitum,
Ara'aitu maknanya terkadang kabarkanlah kepadaku itu ya, akhbiruni itu ya. Nah, tapi terkadang artinya juga bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya orang itu meletakkan syahwatnya kepada yang haram, zina maksudnya, apakah dia dapat dosa? Nah, paham maksudnya ini? Kalau meletakkan syahwatnya pada yang halal pada istrinya, menyalurkan syahwatnya pada istrinya, nah, ditanya dapat pahala atau tidak? Nah, dibalik oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Kalau orang berzina, apakah dapat dosa? Iya. Begitu pula kalau dia menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak, pada istrinya dapat pahala. Itu maksudnya. Kita lihat. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka seperti itu pula lah apabila orang itu menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang halal, kepada yang berhak ya, istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Ini namanya apa? Qiyas. Jadi qiyas yang sahih, qiyas yang apa barakallahu fikum, tidak berseberangan dengan dalil, itu adalah hujjah. Paham ya? Sudah kita lewati. Nah, bahwasanya al-hujjaj fi dinil Islam, hujjah dalam agama Islam ini ada 4. Sama itu ya. Pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas As-Sahih. Ini upayakan tercatat, dihafal, dimungkinkan. Jadi hujjah itu ada 4 ini. Semua 4 ini yang 2 terakhir kembali kepada 2. Pertama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Nah, ini termasuk dalil qiyas. Nah, barakallahu fikum. Qiyas apa ini? Masuk dalam qiyas yang mana ini? Qiyasul aks, qiyas yang berlawanan. Lawannya melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Kemaksiatan dapat dosa, ketaatan dapat pahala. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Karena qiyas yang fasid itu qiyas yang pertama kali dibikin oleh iblis laknatullah alaih. Ingat-ingat ya, qiyas yang fasid adalah qiyas yang dibikin oleh siapa? Iblis laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas yang fasid adalah iblis laknatullah alaih. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ngayal dia, bantah, bangkang, nolak, main qiyas dia. Nah, barakallahu fikum, ana khairum minhu katanya. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Gayanya iblis, bayangkan. Mengira api itu lebih baik daripada tanah. Padahal lebih baik mana tanah dan api? Dari mana? Antum nyalakan kompor pakai api tiap hari, ya enggak? Kalau enggak pakai api enggak bisa bikin Nescafe, ya enggak? Bagus api atau tanah? Tanah. Kenapa? Kita tinggal di atas tanah, di atas karpet. Alasannya bukan itu alasannya. Antum sudah benar, bagus tanah, tapi alasan yang kira-kira pas gitu loh. Lebih bagus api atau tanah, Isa? Tanah kenapa? Enggak tahu. Setiap hari kalau mau masak nasi, misalkan ya, atau goreng sesuatu, masak air, menggunakan kompor apa pakai api enggak? Berarti yang lebih bagus api atau tanah? Tanah kenapa? Kalau api nyala kita lempar mati terus. Kalau tanah? Oh, itu bukan alasan, itu main-main itu namanya. Allah musta'an. Alasan yang tepat. Lebih bagus tanah atau api? Antum Husain? Enggak, pertanyaannya lebih bagus tanah atau api dulu? Kenapa? Karena apa? Karena api sifatnya membakar, merusak. Paham ya? Kebakaran di hutan, kebakaran dengan tanah atau api? Api merusak di mana-mana. Asapnya atau yang semisalnya asar pengaruh dari api tadi. Kalau tanah sifatnya apa? Tanah sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah apa? Allah Ta'ala turunkan hujan, kemudian tanahnya menjadi subur, menumbuhkan tanam-tanaman, biji-bijian. Intinya iblis keliru di sini. Iblis pertama kali menggunakan qiyas fasid, qiyas yang rusak, sombong dia. Suruh sujud enggak mau, ngomong, aku lebih baik dari Adam katanya.
Kenapa? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini kias apa namanya? Kias fasid. Kias batil. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, rawahu Muslimun. Hadis ini tadi diriwayatkan Imam Muslim. Insyaallah ini semuanya upayakan barakallahu fikum dihafal ya. Hadis ini mudah sekali, sering muncul. Intinya apa? Kita ambil kesimpulan sebelum kita baca syarahnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sedekah itu tidak selama-lamanya dengan uang. Itu ingat baik-baik ya. Jadi walaupun antum enggak punya uang dalam kantong pun, tapi menerapkan apa yang Rasulullah sabdakan di sini, apa? Bisa sedekah. Tahlil, tahmid, takbir, tasbih, sedekah bukan? Sedekah. Bertutur kata yang baik, sedekah. Jujur ucapannya, sedekah. Bayangkan itu. Barakallahu fikum. Jadi antum, wah ana enggak bisa sedekah Ustaz. Lah kenapa? Enggak punya uang. Lihat ini hadisnya. Apakah di sini sedekah harus dengan uang? Tidak harus kan? Tidak harus. Jadi enggak perlu antum khawatir atau bingung walaupun termasuk sedekah dengan uang gitu loh. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat syarahnya. Atau sebelum masuk ke syarahnya, Al-Imam Muslim, siapa namanya Imam Muslim? Berulang-ulang ini ya. Imam Muslim siapa namanya Akh Yusuf? Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Abdul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Imam Muslim ini gurunya beliau siapa? Al-Imam Al-Bukhari, ma'ruf ya, Bukhari wa Muslim. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, fi hadzal hadithi, perhatikan baik-baik, fi hadzal hadithi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini ada penjelasan mengenai banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Antum enggak perlu khawatir. Jalan menuju kebaikan itu banyak sekali. Hatta orang fakir miskin pun dikasih solusi, bayangkan. Jadi yang berbuat kebaikan tidak hanya orang kaya saja. Kita lihat. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair, al-ghani wal faqir, masyaallah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memberikan kemudahan jalan-jalan kebaikan pada setiap orang yang ingin kebaikan, orang kayanya maupun orang fakirnya. Jadi enggak perlu khawatir antum, barakallahu fikum. Kita semuanya enggak perlu khawatir. Yang kita khawatir kenapa? Yang kita khawatirkan tidak mengenal jalan-jalan kebaikan ini. Sehingga kita tahunya sedekah itu uang terus, enggak pernah sedekah tanpa uang misalkan. Keliru. Ada uang lebih misalkan kita sedekahkan silakan, enggak ada uang pun bisa sedekah dengan ini tadi. Tahmid, tahlil, takbir, tasbih, ya enggak? Antum secara tidak langsung habis salat 5 waktu membaca apa? Subhanallah 33 kali, ya enggak? Kemudian apa? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu juga sedekah. Oleh karena itu kalau membaca zikir itu jangan apa? Jangan dengan bacaan bas-basah. Bas-basah itu cepat banget kamu baca apa gini. Entah jumpai orang aneh banget ini zikirnya ini. Kilat khusus ya. Paham ya? Barakallahu fikum. Apa itu namanya? JNE kalah. Cepat sekali dia zikirnya, enggak tahu baca apa. Seharusnya santai, zikir santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai ruas-ruas jari enggak masalah. Pakai jari jemari tidak ada iskal. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, suatu ketika dalam salah satu fatwa beliau ditanya mengenai mana yang afdal, berzikir dengan ruas-ruas jari atau dengan jari jemari, kata beliau al-amru wasi', secara makna seperti itu. Perkaranya bebas, mau dengan ruas-ruas jari silakan, mau dengan jari jemari tidak masalah, karena hadis yang mengkhususkan atau hadis yang lafadznya berzikirlah kalian dengan ruas-ruas jari, karena ruas-ruas jari itu nanti dari kiamat bisa bicara, itu fihi kalam. Tamnya dibicarakan tentang kesahihannya. Oleh karena itu boleh antum zikir dengan ruas-ruas jari, boleh dengan jari jemari. Yang penting pelan-pelan. Mau kemana sih buru-buru? Paham ya? Santai aja. Paham ya? Ini perlu diingat-ingat ini ya. Antum itu sedekah di situ. Paham ya? Walaupun 33 kali sedekah di situ. Antum jangan main-main di situ, serius, fokus, paham ya? Jangan cepat-cepat mau kemana, lari kemana, santai aja.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada saudara kita di dekat kita ditegur. Paham ya? Zikirnya pelan-pelan, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham maksudnya. Tapi kalau orang awam ya tuh dimarahin. Ya, dengan cara yang baik, intinya cara hikmah barakallahu fikum. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita tidak mengetahui jalan-jalan kebaikan ini. Paham ya? Naam. Jadi secara tidak langsung ternyata kita sering sekali mengucapkan ucapan-ucapan ini, tapi mungkin sebagian orang enggak tahu kalau itu sedekah itu loh. Paham ya? Jadi mulai saat ini kita sudah mengetahuinya, walhamdulillah. Yang belum tahu sekarang tahu, yang sudah tahu tambah tahu lagi. Paham ya? Bahwasanya tahmid, kemudian tahlil, takbir, tasbih termasuk sedekah. Mohon salah ya, ingat-ingat ya. Kalau ada di antara santri, para thalabatul ilm kok zikirnya cepat sekali, ditanya mau kemana? Paham ya? Allah musta'an. Sampai ada Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Nah, beliau pernah ditanya mengenai orang-orang yang zikir cepat sekali, beliau pun mengingkari. Nah, kalau tidak salah beliau menjuluki dengan bas-basah tadi itu. Yang kedengaran suara itu maksudnya. Antum dengaran suara apa dia? Suaranya enggak tahu, enggak baca apa ya? Kilat khusus tadi itu. Allah musta'an. Santai aja kalau berzikir, santai, tenang. Kalau seandainya ada keperluan, dia enggak berzikir pun enggak berdosa. Cuman kalau enggak ada keperluan yang sangat darurat, zikir pelan-pelan. Apa maksudnya ya? Nah, daripada dia zikir cepat-cepat kemudian malah enggak tahu baca apa. Allah musta'an. Perlu diperhatikan itu ya. Berzikir santai, pelan-pelan. Barakallahu fikum. Naam. Biar nanti tahu jumlahnya berapa, gitu loh. Cepat sekali ini enggak tahu baca apa, kemudian jumlahnya pun berapa enggak tahu juga. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Di dalam hadis ini bahwasanya ada segenap manusia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala-pahala yang besar. Ahlud dusur humul aghniya'u alladzina 'indahum amwalun katsirah tazidu an hajatihim." Masyaallah. Ahlud dusur, ini perhatikan, ini termasuk istilah ini ya. Ahlud dusur itu mereka adalah orang-orang kaya yang mereka memiliki harta yang banyak. Dzumalin. Apa istilahnya? Dzumalin, orang yang punya harta. Harta tersebut tazidu an hajatihim, melebihi kebutuhan mereka. Jadi mereka misalkan butuhnya teman sehari 100.000, dia punya lebihnya misalkan 1 juta lebih lah misalkan. Intinya harta lebih. Yang bisa dikatakan apa? Kebutuhannya itu, nah barakallahu fikum, sudah terkondisikan, dia masih punya uang yang lebih misalkan. Nah, intinya orang kaya gitu ya. Kita lihat. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Nah, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, mengeluhkan tentang apa? Nah, apakah kita bisa seperti mereka? Itu maksudnya. Apakah kita bisa seperti mereka? Nah, mereka salat, kita juga salat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi nanti satu yang mereka khawatirkan. Mereka sedekah dengan harta-harta mereka, kita enggak bisa sedekah itu loh. Itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat yang fakir saat itu. Ternyata Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Kita lihat. Ya'ni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah. Maksudnya mereka mendatangkan atau mengerjakan amalan-amalan badaniyah. Amalan badaniyah itu amalan yang berkaitan dengan apa? Badan. Wal a'mal badaniyah kas sholati wasyam. Iya enggak? Amalan-amalan yang berkaitan dengan badan seperti salat, puasa, kullun yastati'uha al-ghani wal faqir. Yang namanya salat, puasa, masing-masing mampu enggak? Orang fakir, orang kaya mampu enggak? Mampu. Orang kaya bisa salat, orang fakir juga bisa salat. Tuh. Naam. Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan harta-harta lebih mereka. Paham ya maksudnya ya? Ini yang diadukan. Mereka bersedekah dengan harta-harta lebih mereka. Ai mimma zada an hajatihim. Bersedekah dari apa? Dari kelebihan harta mereka. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu bihal aghniya wal fuqara. Perhatikan baik-baik ini. Ini merupakan keutamaan yang terbedakan orang-orang kaya dari orang-orang fakir. Paham belum? Sama-sama salat, sama-sama puasa, tapi ternyata orang-orang kaya sedekah, kita enggak bisa sedekah. Terbedakan situ enggak? Terbedakan. Akhirnya merasa iri gitu loh. Terus kita bagaimana?
Wa hadza fihi dalilun ala anna al-aghniya. Di sini ada pendalilan bahwasanya orang-orang kaya yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim wa yuwassi'u 'alan nas bima wassa'allahu 'alaihim. Di sini ada pendalilan bahwasanya orang-orang kaya dianjurkan, disunnahkan agar mereka menginfakkan dari harta-harta mereka dan memberikan keluasan, kelapangan kepada manusia dengan apa yang Allah Ta'ala lapangkan kepada mereka. Maksudnya itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang butuhkan. Tapi ingat, di sana para ulama berbeda pendapat mengenai al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir. Perhatikan baik-baik. Al-ghaniyul faqir dengan al-faqirus sabir. Hafal kata sini. Apa? Antum Al-ghaniyus sabir dengan al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir. Ini perhatikan baik-baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. Nah, kira-kira mana yang lebih utama ini? Orang kayanya bersyukur, orang fakirnya sabar. Wah, anak fakir tapi anak sabar aja. Yang orang kaya tadi bersyukur, alhamdulillah anak kaya. Paham ya? Maksudnya yang orang kaya ini bersyukur. Yang fakir ini bersabar, anak tetap bersabar dalam keadaan fakir, tetap bersabar. Mana yang lebih afdal ini Abdullah? Orang kaya bersyukur. Tapi orang fakir yang sabar tadi afdal yang orang kaya bersyukur. Nah, orang fakir afdal juga. Sama aja berarti. Mana gimana Akh Mustafa? Gimana kira-kira nih? Orang kaya bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. Abdul mana ini? Orang kaya bersyukur ini. Alhamdulillah, syukur. Orang fakirnya sabar dia. Masya Allah, sabar dia. Yang sabar. Yang sabar ya. Orang fakir sabar lebih abdal daripada orang kaya yang bersyukur. Tapi yang kaya bersyukur ini. Sedekah, infak, Masya Allah, jalan terus. Bersyukur dia. Atau ada titik temunya yang jadikan patokan di situ? Ya. Ya terus? Kuat. Kalau orang yang kaya tapi bersyukur kan jarang sekali. Nah, ketika orang kaya bersyukur kan ujiannya berat sekali ini. Biasa orang kaya itu enggak bersyukur ya biasanya. Ini bersyukur ya. Apa ada yang kira-kira titik temu yang inti itu ada enggak di situ kira-kira? Data kita lewati dulu enggak salah itu. Mana apa tadi? Yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kalau tidak salah itu. Tapi bersabar. Masih kurang tepat. Apa intinya di sini? Ketakwaan, ingat-ingat. Jadi mereka berbeda pendapat sampai ada yang mengatakan orang kaya bersyukur itu lebih afdal daripada orang miskin, orang fakir sabar. Ada yang mengatakan orang fakir bersabar lebih afdal daripada orang kaya bersyukur. Tapi ternyata titik temunya intinya ketakwaannya. Paham ya? Inna akramakum indallahi atqakum, itu yang bisa menjadi pemisah di situ. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ternyata kok dua-duanya bertakwa, itu nanti Allah Ta'ala yang menilai. Paham ya? Allah SWT yang menilai. Nah, barakallahu fikum. Udah, kesimpulannya itu aja. Nah, ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Kama qala ta'ala fi haqqi Qarun, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai na barakallahu fikum nam Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Ya'ni ahsinilan nas bisadaqati kama ahsanallahu ilaik bil mali. Maksudnya berbuat baiklah engkau kepada manusia dengan sedekah sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu dengan harta. Ingat-ingat ya. Sedekah dengan orang lain itu tidak harus dengan uang, ya enggak? Antum berucap dengan ucapan yang baik, bertutur kata yang baik, ucapan yang jujur, tidak mengandung unsur mencaci maki saudaranya,
menghina saudaranya, mengejek saudaranya, itu sedekah. Paham ya? Dihindari. Nah, barakallahu fikum barakallahu fikum terkadang mencaci maki, menghina atau mengejek itu hindari barakallahu fikum. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Kita lihat di sini. Qarun, antum tahu Qarun atau tidak? Qarun, orang saleh atau bukan dia? Rajulun saleh atau enggak? Qarun. Antum gimana? Qarun, siapa itu Qarun? Orang yang memiliki harta banyak, harta karun itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ma'ruf di kalangan orang-orang Indonesia harta karun itu kan. Nah, padahal Qarun itu zaman dahulu, zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi orang saleh bukan Qarun ini. Nah, terus termasuk orang yang apa? Orang yang celaka, sombong, merasa dia yang paling menguas, dalam artian merasa dia itu semuanya harta yang dia miliki itu hasil jerih payah sendiri itu loh. Enggak menyandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan dalam kisahnya itu apa? Nah, barakallahu fi, gemboknya saja, tahu gemboknya enggak? Gemboknya itu atau kuncinya atau untuk pembendaharaan gudangnya itu aja enggak kuat kalau dipegang oleh orang-orang tertentu. Ya enggak gitu enggak? Ya kan? Nah, barakallahu fikum, harus orang yang punya kekuatan yang kuat, bayangkan itu. Menunjukkan harta kekayaan banyak sekali. Oleh karena itu sampai saat ini kalau ada orang nemu harta di bawah tanah ini harta karun katanya. Allah musta'an. Nah, itu cuman istilah mereka ya. Wa illa lain. Nah, enggak tahu qarun itu istilahnya di Indonesia atau di mana kita enggak tahu juga. Yang jelas qarun ini bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah taala ridhoi. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini perhatikan baik-baik, infak, sedekah termasuk perkara yang dianjurkan. Wa qala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan infakkanlah dari apa-apa sebagian yang Allah telah jadikan kepada kalian, yang apa? Yang kalian semuanya diberikan di situ. Posisinya apa? Diberikan dalam bentuk seakan-akan pinjaman saja, itu loh. Paham ya? Kita semuanya kan seakan-akan minjam saja. Nah, kalau Allah Taala mengambil, diambil semuanya. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita merasa ketika kaya kemudian ini hasil jerih payahku. Banting tulang, meras keringat setiap hari, inilah hasilnya misalkan. Jangan. Cukup kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'am barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Bahwasanya kita semuanya dianjurkan untuk apa? Untuk bersedekah dan berinfak, terutama orang-orang kaya. Nah, sekarang banyak orang-orang kaya itu yang justru malah mencekik rakyat sipil yang tidak punya harta. Seperti apa? Seperti para pegawai atau oknum-oknum bank. Datang memberikan pinjaman, tapi nanti mengembalikan lebih dari yang dia pinjamkan. Benar atau tidak ini? Banknya enggak sembarangan, bank syariah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ya enggak? Banknya syariah namanya, enggak sembarangan, tapi prakteknya Allahul musta'an. Bukan menolong, bukan membantu, tapi mencekik. Coba, minjamkan 5 juta, mengembalikannya 5.500.000. 500.000 itu apa? Riba atau bukan? Riba. Kalau dia nolong, minjamkan 5 juta, kalau enggak mampu ditunda, kalau enggak mampu dimaafkan. Paham ya? Nah, dalilnya ada enggak itu? Dalilnya ada enggak, Abdurrahman? Apa dalilnya? Kalau enggak mampu ditunda sampai waktu Allah Taala mudahkan. Kalau enggak mampu kok dia ridho, dimaafkan. Itu lebih baik lagi. Dalilnya? Na'am barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang pinjam uang tadi punya kesulitan, tundalah sampai waktu yang Allah telah mudahkan. Tapi ingat, yang ditunda bukan merasa wah ana enggak perlu bayar hutang. Dia punya tanggung jawab bayar hutang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, punya kewajiban bayar hutang, cuman kalau dia kesulitan bayar saat itu ditunda sampai Allah telah mudahkan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun kalau kalian sedekah kan lebih baik untuk kalian. Itu cara yang tepat dalam meminjamkan uang. Kalau misalkan ada saudara kita minjam uang 3 juta misalkan, datang kepada kita, afan ya akhi, ana belum bisa bayar.
Ya udah nanti terserah antum apa yang Allah Taala mudahkan ya. Itu pertama, solusi pertama. Ditunda, enggak dinaikkan. Tetap 3 juta juga. Atau kalau seandainya antum punya kelebihan harta dan tidak perlu lagi, antum cukup enggak usah, enggak masalah, cuma 3 juta aja dah. Dah antum ambil aja semuanya dah. Dimaafkan. Namanya itu khairul lakum. Lebih baik lagi, itulah sistem pinjam-minjam yang bagus. Tapi kalau bank-bank yang ada itu jangan percaya. Antum mana yakin dicekik nanti. Paham ya? Bukan dicekik lehernya. Paham ya? Maksudnya dicekik itu maksudnya bagaimana? Secara halus dia minjamkan, tapi secara dibalik itu semuanya apa? Ternyata antum dilipat gandakan hutangnya. Nah, 5 juta menjadi 5.500.000 kalau tepat pada tempo pembayaran. Lebih dari itu, terkadang ditunda waktunya sudah naik menjadi 6 juta, 7 juta. Paham ya? Coba kalau bantu orang-orang miskin datang dipinjami langsung enggak kira-kira? Kalau bantu, iya, tapi mereka tidak punya jaminan enggak? Punya ini enggak? Punya itu atau tidak? Harus gitu. Kalau enggak punya jaminan, enggak punya syai', orang fakir miskin datang enggak dipinjamin. Coba kalau enggak percaya lihat aja, saksikan aja, enggak perlu antum buktikan. Paham ya? Enggak perlu antum buktikan barakallahu fikum, minjam, upayakan semaksimal mungkin. Kalau enggak darurat jangan minjam di bank udah. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena sebenarnya praktek di balik itu semuanya adalah ribawiyah wal a'yadu billah. Ingat-ingat ya, yang makan riba, memberi makan harta riba, sekretarisnya yang menyaksikan transaksi riba, kemudian barakallahu fikum itu semuanya mendapatkan laknat. Tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Karena di situ juga, ya enggak? Di situ juga mau naikkan, mengeluarkan motornya, kemudian ngerapikan, lingkupan itu pokoknya berbahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan karena perkara bank ini bukan perkara sepele. Nah, barakallahu fikum, nyari aman jangan aman di dunia saja, aman dunia dan akhirat. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Falaisal maqsudu an yajma'al insanul mal. Bukan tujuan utama itu manusia mengumpulkan harta. Wala yu'ti minhu syai'a. Kemudian tidak mau memberikan sedikit pun harta tersebut. Hada yakunu kal mustauda' alladhi nam tujamma'u fihi al-amwal wala yantafi'u biha. Yang seperti ini seperti kal mustauda'. Seperti apa? Na'am barakallahu fikum, seperti orang yang dijadikan tempat untuk na'am barakallahu fikum menitipkan barang. Alladzi tujamma' fihi al-amwal, yang dikumpulkan situ apa? Harta-harta, wala yang tafi'u biha. Dia enggak boleh ngambil manfaat dengannya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau tempat penitipan barang, tempat orang nyimpankan barang itu kan dia enggak boleh gunakan. Paham ya? Dia enggak boleh gunakan. Nah, bukan seperti itu. Wa yakunu harisan laha, kemudian dia menjadi penjaganya. Wala yuqaddimu li nafsihi minha syai'an, dan dia tidak apa? Tidak boleh apa? Menggunakan sedikit pun untuk dirinya. Wa huwa laisa lahu min hadzal mal illa ma qaddam. Dan dia tidak apa? Tidak memiliki sedikit pun dari harta ini kecuali yang dia na barakallahu fikum yang dia miliki sebelumnya. Qalilan kana aw katsiran, sedikit ataupun banyak. Hadza huwa maluh, ini adalah hartanya. Wa amma ma lam yuqaddim fa innahu malu ghairihi. Kalau dia enggak mampu untuk menyodorkan, enggak mampu untuk mengeluarkan, maka itu harta orang lain. Wal faqiru laisa 'indahu malun famin aina yatasaddaqu. Sedangkan orang fakir dia enggak punya harta, famin aina yatasaddaqu, maka na barakallahu fikum, dari mana dia akan bersedekah? Orang fakir enggak punya harta, dia mau bersedekah dari mana? Ini nanti Rasulullah garis kasih solusi tadi itu. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah itu loh. Kabar gembira. Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza. Oleh karena itu, orang-orang fuqara, orang-orang fakir mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Terus kita bagaimana sedekahnya ya Rasulullah? Gitu loh. Melihat orang kaya, mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Mereka salat, kita juga salat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka sedekah dengan harta kita enggak bisa. Terus bagaimana kita sedekahnya? Rasulullah memberikan solusi nanti. Wa hadza fihi dalilun ala anna al-muslima yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khair. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seorang muslim itu selayaknya untuk apa? Untuk semangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan.
wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair, dan hendaknya dia menyesal apabila tidak memungkinkan untuk mengerjakan kebaikan. Fa innahu yu'jar 'ala nadamih, karena dia menyesal saja, menyesali karena dia enggak mampu atau karena dia enggak sempat melakukan kebaikan, itu bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, antum biasanya salat malam qiyamul lail, ternyata qadarul masyafa'al saat itu antum sakit atau capek yang sangat sehingga enggak bisa bangun dan enggak bisa melakukannya. Rasanya sedih, kehilangan. Kok tadi enggak sempat salat malam ya? Nah, penyesalan itu merasa sedih ya. Yang dengan kebaikan terluputkan itu bisa jadi dapat pahala gitu loh. Paham ya? Nah, jangan Jangan malah sengaja tidur, sengaja enggak mau salat, malas-malasan, itu dihindari. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita semuanya terlalaikan dari perkara yang mulia ini. Kita lihat di sini. Kalladhi yaral ghaniyya yatasaddaqu wa yatamanna an yakuna 'indahu malun wa yatasaddaqu mislah. Seperti orang yang melihat orang kaya bersedekah. Perhatikan di syarahnya itu ya. Yang punya kitabnya perhatikan. Kalladhi yaral ghaniyya, nah seperti orang yang melihat orang kaya, yatasaddaqu, dia bersedekah, wa yatamanna an yakuna 'indahu mal, dan dia berangan-angan kalau dia punya uang. Wa yatasaddaqu mislah, dan ingin sedekah semisalnya. Ini namanya apa namanya nih? Namanya apa namanya? Namanya apa nih? Hasad yang terpuji namanya apa? Apa namanya? Apa antum namanya? Terulang-ulang ya, terulang-ulang. Perhatikan, apa namanya? Allah musta'an. Pada kemana nih? Apa namanya? Ghibtah. Paham ya? Ghibtah. Ingat-ingat tuh, kalau belum tertulis, tulis lagi. Paham ya? Biar apa? Biar ingat. Paham ya? Karena terulang-ulang. Ghibtah. Ghibtah itu kalau globalnya, kalau biar antum mudah ngingatnya, rasa hasad yang diperbolehkan itu aja, yang terpuji. Pengen bisa melakukan kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak berkeinginan hilangnya kebaikan dari si fulan. Paham ya? Ini seperti ini. Dia berkeinginan bisa punya uang seperti orang kaya biar bisa sedekah. Keinginan kebaikan atau enggak? Kebaikan itu ghibtah namanya. Tapi kalau antum ingin semoga harta si fulan hilang, semoga hangus, semoga binasa, nah itu namanya hasad yang tercela. Ingat-ingat ya, hasad yang terpuji tadi namanya ghibtah. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Masalah harta, masalah ilmu. Maksudnya bagaimana? Masalah ilmu, dia berkeinginan agar punya ilmu seperti si fulan sehingga bisa mensedekahkannya, bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Paham itu ya? Hasad kepada orang yang punya harta, berkeinginan agar punya harta seperti si fulan, tapi tujuannya agar bisa sedekah seperti si fulan. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum, itu hasad yang dikenal dengan ghibtah. Berarti ada hasad yang diperbolehkan. Naam. Yang namanya apa tadi? Ghibtah. Paham ya? Ini diingat-ingat ini, upayakan melekat. Yang sudah tercatat kok masih lupa, catat lagi. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, khair insyaallah. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Wa qad jaa fil hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Mathalu hadhil ummah mathalu arba'ati nafarin." Perhatikan baik-baik ini. Permisalan umat ini seperti permisalan 4 kelompok atau 4 orang. Perhatikan ini, permisalannya seperti dipermisalkan seperti 4 kelompok atau 4 orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Yang pertama, seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta dan diberikan kepadanya ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfikuhu fi haqqih. Kemudian dia apa? Dia mengamalkan dengannya pada hartanya dan menginfakkannya sesuai dengan haknya. Harta tadi enggak dibiarkan, diinfakkan sesuai dengan haknya. Warad, itu yang pertama. Yang pertama tadi dia Allah Ta'ala berikan kepadanya apa? Harta dan ilmu.
akhirnya dia mengamalkan dengannya, maksudnya dengan ilmu tersebut hartanya diinfakkan sesuai dengan haknya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allah ilman wa lam yu'tihi mala. Yang kedua, Allah Taala berikan padanya ilmu, tapi Allah Taala tidak beri padanya harta. Ilmu punya, harta enggak punya. Nah, ini enggak perlu khawatir yang seperti ini. Paham ya? Nah, yang punya dua-duanya ilmu dan harta bersyukur alhamdulillah. Yang punya ilmu saja harta enggak memiliki, itu pun juga bersyukur. Karena masing-masing nanti ada barakallahu fikum solusinya. Kita lihat. Fa huwa yaqul law kana li mislu ma li hadza amiltu fihi misla alladhi ya'malu. Ini, perhatikan ini. Yang kedua, tipe yang kedua, yang pertama tadi dikasih double dia. Ilmu dikasih, harta juga diberi. Paham ya? Nah, kemudian dia mengamalkan dengan ilmu tersebut pada hartanya. Diinfakkan sesuai dengan haknya. Paham ya? Yang kedua, Allah Ta'ala berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Akhirnya orang tadi mengatakan, "Lau kana li mislu mali hadza." Kalau seandainya aku itu punya harta seperti ini, paham ya? Seperti yang pertama tadi, amiltu fihi mislal ladzi ya'mal. Niscaya aku akan beramal sesuai seperti apa yang dia amalkan, berangan-angan itu loh. Kalau punya harta aku juga akan infakkan seperti dia gitu loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Ini. Bayangkan ini. Maka kedua-duanya dalam masalah pahala sama. Bayangkan. Kenapa kok sama? Karena yang enggak punya harta tadi sudah punya keinginan. Keinginan tok itu sudah bisa menyamai orang yang punya harta dan berinfak tadi, bayangkan. Paham belum ini? Menunjukkan bahwasannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Antum niat kebaikan saja. Nah, barakallahu fikum, kemudian kok belum terwujudkan, Allah Taala sudah menilai dapat pahala di situ, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Wahana berangan-angan semoga Allah Taala mudahkan suatu ketika bisa umroh. Ternyata antum meninggal dunia kok belum umroh. Itu niat yang baik tadi sudah tercatat dengan izin Allah Taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Hada ala infaqihi wa hada ala niyatihi at-thayyibah, masyaallah. Yang pertama, dapat pahala karena punya ilmu dan menginfakkan. Yang kedua, dapat pahala karena niat yang bagus tadi. Bayangkan tuh. Niat yang bagus dapat pahala. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita justru tidak paham yang seperti ini. Antum meniatkan sesuatu niatan yang bagus saja. Ana ada niatan nanti kalau punya harta lebih akan bersedekah seperti si fulan. Niat saja. Tapi niat yang tulus itu ya. Itu nanti ternyata kok belum terterapkan, belum terwujudkan, sudah dapat pahala, gitu loh. Paham ya? Nah, kata Rasulullah fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya dalam masalah pahala sama. Paham ya? Yang pertama tadi punya harta, punya ilmu, menginfakkan juga dapat pahala. Yang kedua, yang dia hanya punya ilmu, enggak punya harta, tapi karena meniatkan dengan niat yang bagus, dapat pahala juga. Sama pahalanya. Masya Allah. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.